Jangan sok tahu loh, Hamas itu tentara Allah. Yang kayak gini nih perlu sekolah lagi nih. Hamas itu teroris, Mbak. Teroris. Dan sering saya ulang-ulang, bangsa Israel adalah satu kaum di muka bumi ini yang diberikan makanan langsung dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang terjadi pada saat ini, salah satunya ada orang-orang yang menjilat Israel di Indonesia. Kebanyakan dari kawan-kawan kita yang Kristen, mereka selalu membangga-banggakan Israel. Sampai-sampai mereka menuding pejuang Palestina sebagai teroris. Saya akan membawakan beberapa video orang-orang yang menuding pejuang Palestina maupun yang menjilat Israel. Mungkin kawan kita, khususnya umat Kristen, tidak mengetahui beberapa hal berikut ini. Rancangan undang-undang yang terbaru di Israel soal larangan penyebaran agama dan mengajak pindah agama Yahudi diperkenalkan di beberapa wilayah dan kependudukan di Israel. RUU itu secara jelas melarang umat Kristen menyebarkan keimanan mereka dan berdiskusi dengan umat Yahudi di Israel, dengan ancaman penjara bila hal itu dilanggar. Umat Kristiani dapat menghadapi hukuman 1 tahun penjara bila mereka menyebarkan agamanya, agama Kristen ini, kepada Yahudi. Bayangkan, tidak diperbolehkan Kristen di Yahudi di Israel karena Israel menganggap Kristen adalah penyembah berhala dan terkutuk. Selain hal itu, banyak umat Kristen di Israel juga diludahi, dilempari kursi, terus diusir serta dilempari batu karena mereka sangat jijik terhadap agama Kristen. Kristen Israel mengatakan lebih baik hidup dengan Muslim daripada di bawah pemerintahan Israel. Hal ini membuat Zionis pesek Indonesia terbungkam dan tidak dapat berkata apa-apa lagi. Tetapi di balik itu mereka tetap membela Zionis, mungkin karena menganggap ludah Yahudi Zionis adalah ludah kudus. Saya akan menampilkan dulu satu orang yang nyinyir di medsos yang menuding pejuang Palestina. Ini dia videonya. Jangan sok tahu loh, Hamas itu tentara Allah. Yang kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua hingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana kita melihat tentang video yang hina perjuangan Palestina. Orang sangat benci dengan perjuangan Palestina itu. Ada orang mengatakan Hamas itu merupakan teroris. Di sini saya sampaikan kepada saudara Muhammad Yusuf, orang seperti ini sebenarnya tidak perlu antum layani. Kenapa saya katakan tidak perlu dilayani? Karena mereka ini tidak tahu sama sekali. Ya, dia mengatakan Palestina ini, perjuangan Palestina ini ada Hamas itu ada teroris. Dia bicara itu asal ngomong aja, karena dia tidak tahu asal usulnya, maka dia tidak perlu dilayani sama sekali. Yang kedua, untuk ketahui oleh Muhammad Yusuf, masalah orang yang berpihak kepada Yahudi itu juga tak perlu kita merasa bersedih hati, atau kita merasa kecewa, atau kita merasa marah, tak perlu. Itu urusan dia. Mau dia cinta kepada Yahudi, mau dia menukung Yahudi dan sebagainya, itu urusan dia. Dia punya pasal. Di sini saya sampaikan kepada Ustaz Muhammad Yusuf, masalah itu tak perlu kita pikirkan masalah mereka itu. Kalau yang perlu kita pikirkan, kalau seandainya kita mencintai perjuangan Palestina, kita bantu makanan atau bantu uang, bantu
obat-obatan itu yang lebih baik daripada kita memikir orang-orang yang tidak paham sama sekali. Itu namanya membuang energi. Tak perlu ya Pak Muhammad Yusof, cari yang bermanfaat saja. Apalagi kita dalam keadaan begini. Yang penting kita kalau betul mencinta dari perjuangan Palestina itu, kita kirim dengan doa, kita bantu dengan materi, kita kasih entah makanan, entah obat-obatan, itu lebih bermanfaat. Ya, itu yang saya harapkan ya untuk untuk Ustaz Muhammad Yusof. Memang kalau kita kembali pada konteks ayat dalam surat Maidah ayat 82 dah jelas Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanu yahudda wallazi asraku wa la tajidanna akhrabahum mawaddata lillazina amanu allazi qalu inna nasara. Allah sudah katakan sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhan terhadap orang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik, dan sesungguhnya kamu dapati orang yang paling dekat persahabatan dengan orang beriman ialah orang yang berkata sesungguhnya kami orang Nasrani. Jadi kalau masalah orang Nasrani itu orang Yahudi itu benci kepada orang beriman, itu dia punya pasal, tak perlulah kita bahas lagi. Memang Allah dah katakan demikian. Orang Yahudi tidak senang pada orang beriman. Bagaimanapun dia tidak akan senang pada orang beriman. Macam-macam cara dia untuk menjatuhkan orang beriman. Itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz begitu. Orang Yahudi tidak akan senang pada orang beriman. Jadi kita bagaimana menanggapi mereka? Tak perlu kita berkeras atau apa-apa. Tak perlu dengan dia. Kita sudah tahu ya, memang dia sudah ditakdir sudah membenci orang beriman. Nah, biar aja, tak apa-apa. Ya. Jadi pun dia kalau seperti itu tidak perlu dilayani, membuang energi semata-mata. Ya Muhammad Yusof. Jadi untuk itu memang Allah sudah katakan kepadanya dengan ayat yang jelas tadi yang saya bacakan tadi. Sudah jelas kata Allah, orang Yahudi, kamu dapati orang Yahudi paling keras pemusuhan terhadap orang beriman. Orang Yahudi satu, orang musyrik satu. Yang paling dekat, yang akrab dengan orang beriman adalah orang Nasrani. Sesungguhnya kami orang Nasrani. Itu Muhammad Yusof. Jadi Muhammad Yusof ketahui mereka itu ada yang mengatakan Hamas itu teroris. Biar saja dia mengatakan, karena dia orang tidak paham sama sekali. Tak tahu dia sama sekali. Seandainya tahu, tentu dia tidak akan berkata demikian. Begitu juga orang yang membela orang Yahudi itu, biarkan saja. Dia juga orang yang tak tahu masalah ini ya. Dia tak tahu. Dia lihat orang membela, dia bela. Lihat orang membantu, dia bantu. Dia tak tahu, dia orang awam. Jadi kita kalau sudah tahu masalah ini, ya, kita tak perlu kita pikirkan tentang dia. Biar saja. Mau bantu dia, silakan. Ya. Kalau kita masih mencinta perjuangan Palestina, kita pula bantu uang atau bantu materi atau bantu makanan atau bantu apa? Kita kirim obat-obatan, itu yang lebih penting lagi, yang bermanfaat. Ya, kalau kita hanya sekedar menghadapi mereka yang tak paham, itu rugi akhirnya. Waktu terbuang. Ya, waktu terbuang itu saja, tak boleh. Oleh sebab itu saya beri juga nasihat kepada Muhammad Yusof. Muhammad Yusof, jangan layani orang seperti itu lagi ya. Mudah-mudahan Muhammad Yusof paham apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.